Halo Gati. Halo Teddy Tamasya. Halo, bisa jumpa lagi bersama kami berdua. Saya Teddy Tamasya. Dan saya Gati Kamka dalam program Event Guide. Banyak kan dari event makan dan juga jalan-jalan ada di sini. Ya pemirsa, kita akan menyuguhkan beragam informasi seputar kuliner unik dan tentunya tempat wisata yang bisa menjadi referensi untuk Anda. Seperti apa dan di mana saja lokasinya, berikut highlightnya untuk Anda. Gati punya informasi apa yang pertama untuk pemirsa? Yang pertama kuliner dulu lah ya kita ya, untuk mengisi perut kita nih ya. Okay. Nah, Teddy suka sate nggak? Saya suka sate kambing, sate kelinci, sate sapi, sate ayam. Saya suka. Udah biasa. Biasa. Ini informasi yang lebih oke nih ya. Nah pemirsa, kalau Anda ngaku sebagai penggemar sate, Anda harus mencoba kuliner yang satu ini, namanya sate bandeng. Saya tahu sate yang satu ini benar-benar beda pemirsa, karena selain bentuknya sate bandeng ini diperkaya dengan aneka rasa rempah-rempah yang melimpah. Aduh, kita icip-icip sate yang beda ini ya. Sate bandeng. Kita lihat. Wah, jika melihat makanan yang satu ini, saya jadi mendadak lapar nih pemirsa. Sate bandeng merupakan salah satu kuliner khas Banten. Masakan ini sudah ada sejak abad ke-16 loh, dan menjadi makanan favorit pihak Kesultanan Banten. Awalnya ikan bandeng sulit diolah karena memiliki duri yang cukup banyak. Namun seiring waktu, duri bandeng dapat diolah dengan cara cabut duri atau menarik tulang dari tubuh ikan. Di warung Ibu Mama di Jalan Raya Serang Pandeglang, Banten merupakan salah satu tempat yang masih eksis selama turun-temurun mengolah dan menjual kuliner khas Banten ini. Ya, sate bandeng. Di tempat ini ikan bandeng diolah dengan menggunakan rempah-rempah alami khas sate bandeng. Cara pengolahannya, pertama-tama daging ikan bandeng dikeluarkan dengan cara mencabut tulang ikan. Namun hati-hati, jangan sampai kulit ikan bandengnya rusak ya. Kemudian tulang ikan bandeng dicabut dan hanya tersisa daging ikan saja. Daging ikan kemudian dicampur dengan bumbu khusus. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam perut ikan. Ikan bandeng tanpa duri tersebut kemudian dibakar dan diberi bumbu tambahan. Dan ternyata pemirsa, rahasia bumbu ikannya adalah mengandung santan kelapa yang dicampur dengan sangrai biji ketumbar untuk menambah kelezatan dan daging ikan semakin gurih. Menurut penggemar sate bandeng, yang membedakan sate bandeng di tempat ini dengan sate bandeng di tempat lain adalah jika di tempat ini sate bandeng dijual dalam keadaan fresh, tidak disimpan berhari-hari. Warung Ibu Mama ini sudah ada sejak tahun 1994 lalu dan hingga saat ini masih tetap eksis karena cita rasa yang tak berubah. Kunci sukses dalam usaha sate bandeng ini adalah mempertahankan cita rasanya. Sejak dahulu hingga saat ini, rasa sate bandeng yang ia jual hanya memiliki dua rasa, yakni rasa pedas dan asin. Omset penjualan sate bandeng diperkirakan mencapai 5 juta hingga belasan juta rupiah untuk satu kali proses penjualan. Wah, apakah Anda berminat mencoba kuliner sate bandeng ini atau mencoba usahanya? Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, MNC Media memberitakan. Ini nggak cukup 10. Ya iyalah, tadi aja lihat 25 kali bisa dimakan sendiri. Tapi emang mencoba makanan yang beda itu luar biasa. Iya, harus cari biasa kan beda bandeng di sensasinya presto atau di di pindang. Ini beda di sate bandeng. Tapi hebat ya, maksudnya yang masak nggak pecah gitu kan, bisa kan berserat gitu kan lagi ikan kan. Nah, oke deh, menarik ya. Nah, sekarang kita ke informasi lain nih pemirsa. Kontainer atau peti kemas biasanya berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang di pelabuhan ya. Namun berbeda halnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Iya, kontainer disulap menjadi tempat penjualan makanan dan minuman yang sangat menarik. Daripada penasaran, ini deh informasinya. Dalam penjelajahan kuliner malam ibu kota kali ini, saya akan mengajak Anda melihat kontainer yang tidak biasa.
Ya, kontainer yang sudah tidak terpakai lagi di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini disulap menjadi tempat makan layaknya tempat modern industrial yang unik dan menarik. Dari 24 gerai makanan yang menawarkan beragam makanan unik ini, mata saya langsung tertuju ke sebuah gerai makanan yang menjual roti asal Hongaria atau Pipa Bites sebagai menu pembuka. Roti asal Hongaria yang dibentuk seperti roll dan dibakar di atas arang ini memiliki berbagai macam topping, mulai dari yang manis hingga asin. Hanya dalam waktu 5 menit, Pipa Bites dengan topping coklat dan almond ini siap saya santap. Yummy, rasa manis dengan campuran almond dan renyahnya roti yang dibakar ini cukup menggugah selera makan saya sebagai menu pembuka. Tentu saja perut saya pun belum kenyang hanya dengan Pipa Bites. Jadi waktunya saya memilih menu utama. Dan pilihan saya pun jatuh pada cheese baked rice. Setelah tadi mencoba makanan pembuka Pipa Bites yang manis dan kebetulan perut saya semakin lapar nih. Dan saat ini ada cheese baked rice yaitu nasi panggang keju. Langsung aja kita coba. Lelehan kejunya yang gurih dan dicampur dengan smoked beef ini rasanya benar-benar nikmat. Satu porsi nasi panggang keju ini dihargai Rp40.000. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan daging sapi, Anda juga bisa memesan dengan campuran daging ayam. Memiliki tempat di area pertengahan kantor dan sekolah serta suasana yang unik, tempat ini selalu ramai didatangi pengunjung. Kebetulan aku bareng keluarga, ya, dan juga tadi baru pulang kerja juga macet, jadi mampir aja deh cobain food container, kan kayaknya baru ya, dan kelihatannya sih cukup asik dan menarik. Sama teman-teman, makan dimsum sama lagi nunggu satu lagi pesanan. Unik sih tempatnya, dari kontainer-kontainer gitu. Harganya murah sih buat kita anak-anak muda yang masih kuliah, kan budgetnya juga pas buat kita gitu. Sebenarnya tadi favoritnya itu sih es kelapa itu. Cuman pengen nyobain rasa yang lain aja. Nah, bagi Anda yang suka kopi, di sini juga ada espresso coffee yang menggunakan biji kopi khas Nusantara dengan harga Rp18.000 hingga Rp35.000 per gelasnya. Muhliza Herdian, MNC Media, Jakarta. Keren. Lagi ngehits emangnya tempat-tempat makan yang gaul-gaul, Benar. pakai konsepnya kontainer terus biasanya tuh warna-warni gitu kan kontainernya di desainnya ya. Kalau kemarin-kemarin kan hebohnya dengan putra. Kalau Iya, sekarang kontainer. Besok apa lagi? So, apalagi mungkin kita bisa duluan usahanya. Oke, mudah-mudahan doain saya dapat modal ya. Amin. Oke, bagaimana uniknya pempek berwarna ungu? Oke, warna ungu. Kita simak informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Event Guide. Jangan kemana-mana. Iya, terima kasih masih bersama kami berdua di Event Guide. Banyak yang review makan dan juga jalan-jalan ada di sini. Tadi janji, katanya kamu mau memberi informasi tentang pempek warnanya ungu. Aduh, aku suka Itu warna pasti ungu. lebam-lebam tuh. Pempeknya dipukulin. Benyut jadinya warna ungu ya. Nah, bisa. Ini bukan kayak yang tadi bilang, pempek satu ini memang warna ungu, tapi kuliner yang satu ini jadi kuliner khas dari Palembang, Sumatera Selatan ya. Begitu lezatnya pempek hingga dikenal sampai ke mancanegara. Ya, dan kini ada inovasi baru pempek namanya pempek ungu yang dibuat dari ubi jalar. Ini Bukan digebukin, bukan dipukulin, tapi dari ubi jalar. Dari ubi jalar. Nah, seperti apa rasanya? Ini Pempek dia warna ungu informasinya. ini juga. Penasaran, karena digebukin. Pempek warnanya ungu? Wah, gimana ya rasanya? Ya, di Palembang, kota yang identik dengan pempek, muncul varian baru pempek warnanya ungu. Pempek ini tidak diberi warna loh. Warna ungunya berasal dari ubi jalar atau ketela rambat. Untuk tetap mempertahankan rasa pempek, digunakan bahan pempek pada umumnya seperti ikan gabus giling, telur, bumbu-bumbu, dan sagu.
Inovasi kuliner pempek ungu ini dibuat oleh Rocky, seorang pemuda wirausahawan sejak 2012 lalu. Nah, untuk membuat pempek ungu, ia melakukan riset selama 6 bulan untuk mengetahui kandungan gizi ubi jalar ungu dan menemukan tekstur lembut tanpa meninggalkan rasa khas empek-empek. Dengan modal awal 5 juta rupiah, produknya kini dijual di hampir seluruh Indonesia, bahkan sejumlah negara seperti Turki, Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Maka tak heran omsetnya pun mencapai 25 juta per bulan. Kalau minat kita banyak ya, kita sudah sering kirim ke luar, Jakarta, Bogor, Bandung, udah keliling Indonesia lah. Dan ada beberapa yang itu coba-coba bawa ke luar negeri pun bisa untuk teman-teman kita. Kita pernah kirim ke Turki ya, dibawa ke Turki, ke Arab Saudi. Dan udah ditester juga di sana. Emang kita pinginnya pempek ini ke kancah internasional. Nah, kebetulan saya ini sebetulnya pecinta kuliner. Nah, salah satunya adalah pecinta pempek. Saya tahu pempek ini dari teman saya. Dan ketika saya coba rasanya tuh unik lain daripada yang lain. Anda tertarik menyantap pempek ungu? Bisa mampir ke gerainya di kawasan Jalan Haji Burlian Palembang atau memesan langsung melalui media sosial. Bambang Irawan, MNC Media, Palembang, Sumatera Selatan. Keren. enak Kalau kemarin ya. rainbow cake, sekarang empe-empe warnanya Mungkin ungu. pempek juga bisa jadi rainbow kali ya. Bisa. Inovasi baru lagi Bener, ya. tadi kan ubi ungu, besok ada ubi kuning kan, ada Oke. ubi putih ada. Nanti jadi warna-warni Bisa ya. warna-warni. Oke, sekarang kita ke informasi berikutnya. Baik, pemirsa Anda sudah mungkin sudah familiar dengan kembang tahu. Ya, namun di sebuah kafe di Depok, Jawa Barat, menu kembang tahu disajikan dengan bentuk dan rasa yang lebih menarik. Pemirsa, Anda bisa menikmati kembang tahu dengan ratusan varian topping yang berbeda. Nah, mau tahu dong kayak gimana? Langsung ke Depok, yuk. Kembang tahu, kuliner dengan bahan dasar kedelai yang biasa dihidangkan dengan kuah jahe ini menjadi menu andalan di Cafe Healthy Beans yang terletak di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Uniknya sajian kembang tahu ini juga dimodifikasi dengan berbagai macam varian dan ratusan topping yang membuat rasa dan tampilan semakin menggugah selera. Sajian kembang tahu original memang menjadi menu yang paling dicari oleh para customer. Kembang tahu dengan kuah air jahe hangat serta bubuhan gula aren bubuk membuat tubuh pengkonsumsinya menjadi hangat dan fit. Topping kembang tahu lainnya Choco Sweet yang paling banyak dipesan oleh anak-anak di kafe ini yakni kembang tahu dengan kuah susu kedelai dan dibubuhi choco chip, wafer serta ice cream dan almond. Topping lainnya yakni kembang tahu green tea, di mana sajian kembang tahu dimix dengan kuah green tea dan dibubuhi kacang kenari. Selain sajian makanan yang diklaim sehat ini, minuman yang tersedia di kafe ini juga berbahan dasar sari kacang, baik dari kacang hijau dan kacang merah, yang juga memiliki khasiat yang baik bagi tubuh. Ketertarikan para pengunjung di kafe ini karena menu dan toppingnya cukup bervarian dan rasanya natural. Kalau menunya sih menarik bagi saya, jadi menunya itu banyak pilihannya, terus banyak dia itu saya ada topping-toppingnya kayak gitu. Enak, terus beda aja rasanya. Biasanya kan pakai jahe aja, kalau ini ada topping-toppingnya. Denny, pemilik kafe ini mengatakan ide usahanya berawal dari kesukaannya pada hidangan kembang tahu. Ide yang direalisasikan mulai dari kaki lima pada tahun 2013 lalu, kini tengah memiliki beberapa cabang di Jabodetabek, diantaranya di BSD, Cibubur, dan beberapa tempat lainnya. Saya memang penikmat kembang tahu awalnya. Nah, karena saya tahu khasiat dan sehatnya dalam kembang tahu ini, karena sumbernya proteinnya banyak, disitulah saya ingin membuka usaha kembang tahu ini. Selain itu,
makan ini makanan tradisional sekaligus makanan heritage. Selain sehat juga ini makanan tradisional. Harga untuk hidangan kembang tahu di kafe ini pun berkisar di antara 20 hingga 45 ribu rupiah. Dan buka pada pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky memberitakan. Biasanya saya makan kembang tahu di capcay. Iya, atau kembang tahu biasanya apa tuh yang pakai? Di somai. Di somai. Ini beda ya. Macem-macem ada ya. Jadi bisa pengen ke dicobain. sana. Oke, nanti ya kita ke sana ya. Boleh. Janji. Oke, pemirsa, informasi mengenai wisata alam Nusantara akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama event Jalan-Jalan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Event Guide. Banyak hal dari event makan dan juga jalan-jalan. Ayo, katanya mau ngajak saya jalan-jalan. Yuk, Kita sekarang jalan-jalan. Baik. Bisa berselancar nggak? kecil. Coba kita cek ya. Nah pemirsa, jangan sekedar ingin belajar selancar air, tapi tak punya waktu untuk ke Bali ya. Mungkin Anda bisa ke Pantai Cimaja di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, selain jaraknya hanya 130 km dari ibu kota, di sini Anda bisa menunggangi ombak sepanjang tahun. Wow, seperti apa keseruannya? Sepanjang Berikut tahun ada ombak. ada di situ. Aku juga bisa selancar sebagai di doang. Tenggelam kok. Bagi penggila surfing, ombak besar dan gelombang yang tinggi menjadi incaran hingga ke pelosok dunia. Ternyata kawasan Cimaja, Sukabumi, Jawa Barat ini adalah surga bagi surfer dunia. Bahkan setiap tahun di kawasan ini dikunjungi ratusan turis mancanegara hanya untuk menikmati gelombang dan asrinya pantai. Hanya berjarak 130 km dari Jakarta, Anda tak harus jauh-jauh ke Bali untuk bermain surfing. Di kawasan ini fasilitas hotel dan hiburan juga tersedia. Karena itu masyarakat di kawasan Cimaja menjadikan kawasan ini sebagai surga bagi para surfer dunia. Mulai dari hotel, restoran, hingga penyewaan perlengkapan surfing disajikan oleh warga lokal guna menambah ekonomi. Termasuk area hijau yang tetap dijaga guna menjadi daya tarik para surfer asing. Lebih hebat lagi, kawasan Cimaja juga telah melahirkan atlet surfing dunia yang kini menjadi juara dunia. Itu dia karena selain dari Cimaja ini memiliki kualitas yang ombak kelas dunia dan di sini itu ombaknya selalu ada. Warga berharap agar pemerintah Indonesia kembali menata kawasan Cimaja lebih baik lagi. Selain dapat dinikmati para turis asing, juga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat wisata lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan memberitakan. Ngapain? Belajar. Belajar apa ini? Ini terbang apa selancar? Kan cari keseimbangan Di dulu. pasir tapi nggak berani masuk ke ombak sih. Tadi begitu. Abis tadi kakinya harus diikat dulu biar nggak lepas Belajar papannya. dulu ya, biar mahir langsung kena ombak. Oke, kalau tadi kan Gati mengajak saya ke Cimaja. Saya akan mengajak Gati dan juga pemirsa untuk menikmati air terjun yang jatuh dari ketinggian sudah biasa Ya buat pemirsa ya. Nah, pemirsa, namun pernahkah Anda merasakan sensasi menikmati pemandangan air terjun dari dalam gua? Bagaimana sensasinya? Yuk langsung kita lihat. ajak. Dataran tinggi Gayo banyak menyimpan keindahan alam, salah satunya tempat wisata yang belum banyak diketahui oleh wisatawan luar daerah. Yang berkunjung ke dataran tinggi Gayo adalah Tensaran Reje Ilang. Air terjun atau dalam bahasa Gayo disebut Tensaran ini berada di Desa Meriah Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah. Kawasan ini terkenal dengan areal perkebunan durian milik masyarakat yang mencapai ratusan hektar.
Bahkan hampir di setiap halaman rumah warga dapat dijumpai tanaman durian. Dan cita rasa durian Timang Gajah ini sangatlah lezat dengan beberapa varian yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Jika saat musim durian, perjalanan kita akan disuguhi oleh pemandangan buah durian yang bergelantungan di setiap pohon sepanjang jalan menuju ke lokasi. Sekitar 50 meter sebelum sampai pada air terjun, wisatawan harus berjalan melintasi hutan kecil dan jalan setapak. Namun udara sejuk dan segar sambil menikmati sinar matahari yang menembus celah-celah ribuan pohon tidak akan membuat kita kelelahan. Menikmati pemandangan air terjun dari bagian belakang tentu menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Sementara kucuran air yang deras tertampung dalam sebuah kolam batu besar, Anda dapat menikmati sensasi shower alami. Mandi di bawah kucuran air sejuk yang segar. Mary yang datang berlibur bersama teman-temannya mengatakan suasana alami dan udara yang sejuk dengan pemandangan air terjun menjadi daya tarik lokasi wisata tersebut. Tempatnya indah, habis itu suasana tempatnya nyaman, sejuk. Pokoknya kalau untuk dikunjungi, wisatanya pun tempatnya itu ramai. Selain air terjunnya, terus bahan-bahan misalnya lahan-lahan yang banyak yang bisa dijumpain kembali. Menurut informasi dari warga, air terjun tersebut dikatakan Tansaran Raja Ilang karena konon masa penjajahan Belanda, gua yang berada di lokasi air terjun tersebut pernah dijadikan tempat persembunyian seorang raja bernama Raja Ilang yang bersembunyi dari kejaran serdadu Belanda. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi memberitakan. Hebat ya, Indonesia. Itu keindahan alamnya luar biasa. Biasanya kita melihat air terjun itu dengan luasnya pemandangan. Ini di dalam gua juga ada, ya itulah keajaiban alam ya yang ada di Indonesia. Setuju. Ya. Boleh saya nggak pulang? Boleh saya nggak siaran? Jangan, nggak punya teman. Oke, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Event Guide di minggu ini. Jangan lupa saksikan terus penayangan Event Guide di setiap episode mendatang agar Anda mendapatkan referensi kuliner unik dan tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Iya, live streaming Event News bisa Anda saksikan di www.okezono.tv. Satu lagi di www.sindonews.com. Akhir kata, saya Gati Kamka. Saya Teri Tamasya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Keren banget.